Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi nikmat berlipat hingga saat ini. Juga tak lupa salat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat sampai kepada kita umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Al-Qur'an rahimakumullah, bagaimana kabarnya dan puasanya hari ini? Semoga Allah selalu berikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan kultum dengan tema menjaga hati di akhir Ramadan. Mengingat betapa pentingnya hal ini di penghujung Ramadan. Bahkan salah satu ilmu yang wajib untuk dipelajari dengan benar oleh semua umat Islam, yaitu adalah ilmu tentang cara merawat hati. Sebab sifat karakter seorang hamba merupakan gambaran isi dari hatinya. Jika baik, maka semua perilaku dan kesehariannya akan baik. Taat dalam beribadah, berkata jujur, berperangai sopan, santun kepada sesama, dan tidak mudah berburuk sangka kepada orang lain. Jika tidak baik, maka akan berpengaruh tidak baik pula pada gerak-gerik keseharian. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, oleh karenanya di akhir-akhir bulan Ramadan ini sudah saatnya bagi kita semua untuk segera memperbaiki hati yang mungkin masih kotor atau harus berbaik dengan cara berbenah diri untuk bisa berubah menjadi hamba yang semakin taat kepada Allah dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawab, serta berperilaku baik kepada sesama. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh ala wa hiya qalb. Artinya, ingatlah sesungguhnya dalam jasad seseorang terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Namun, apabila segumpal darah itu rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Diriwayatkan hadis riwayat Bukhari. Baik, sahabat Al-Quran rahimakumullah, merujuk pada pendapat Imam An-Nawawi adalah seorang ulama, dalam salah satu karyanya bahwa hadis ini menjadi penguat perihal pentingnya untuk memperbaiki hati dan menjaganya dari hal-hal yang merusak kesucian hati. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, sementara itu menurut Syekh Ibnu Ajibah, salah satu ulama juga, dalam salah satu karyanya beliau mengatakan bahwa hati merupakan setir, sedangkan anggota badan ini yang lainnya merupakan penumpang. Jika penyetirnya membawa pada jalan yang benar, maka semua anggota badannya akan terus memancarkan kebenaran. Sebaliknya, jika diarahkan pada kesalahan, maka selama itu pula akan terus mencerminkan kesalahan. Dalam hati seseorang sudah tertanam sifat zuhud, maka akan terpancar dalam anggota badan yang lainnya.
sebagai pribadi yang selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima setiap kejadian yang menimpanya. Ia akan lebih percaya pada apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang sedang ada dalam rencananya sendiri. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, sangat pentingnya menjaga hati juga disinggung oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama juga. Dalam salah satu karyanya, beliau mengibaratkan hati sebagai seorang raja, sedangkan anggota badan merupakan tentaranya. Maka keberadaan dan gerak-gerik seseorang tentara akan patuh pada rajanya. Jika raja baik, maka semua tentara akan baik. Begitu juga sebaliknya. Al-qalbu malikul a'dha wa hiya junuduh wa tabi'ata lah. Fa idza fasadal malik fasadatul junudu kulluha. Artinya, hati adalah raja anggota badan, sedangkan anggota badan merupakan tentaranya yang selalu mengikutinya. Jika sang raja buruk, maka buruklah semua tentaranya. Itu di dalam kitab Az-Zawajir, ya teman-teman, karangan Ibnu Hajar. Nah, sahabat Al-Quran rahimakumullah, dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menjaga hati merupakan salah satu penting dalam umat Islam, terutama kita. Bahkan jika merujuk pada pendapat Imam Az-Zarnuji, ya, itu seorang ulama lagi, dalam karyanya mempelajari gerak-gerik hati merupakan salah satu pelajaran yang wajib untuk diketahui semua umat Islam tanpa terkecuali. Karena hanya dengan ilmu tersebut, seseorang bisa mengontrol hatinya dengan kendali-kendali yang benar. Itu ada di kitab Ta'lim Tu'alim. Ya. Itu karya Imam Az-Zarnuji. Secara garis besar, hal-hal pokok yang menjadi konsen dalam mempelajari gerak-gerik hati adalah cara agar hati selalu terarah pada hal-hal yang dibenarkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menanamkan seperti apa? Sifat-sifat terpuji seperti tawakal, rasa takut kepada Allah, gitu. Ridho pada semua ketentuannya, ya. Lalu menjauhi sifat-sifat yang tercela. Seperti apa? Seperti rakus, suka marah-marah, sombong, dengki, merasa hebat, ingin dipuji, dan lain sebagainya. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, sebagaimana yang telah disebutkan di atas semua, gerak badan kita semua dalam setiap harinya merupakan gambaran dari isi hati kita sendiri. Artinya, jika kita semua berhasil dalam mendidik dan menjaga hati untuk terus menanamkan sifat-sifat terpuji dan menjauhi sifat-sifat tercela, maka kita semua akan memiliki karakter dan perangai yang mulia dan luhur. Taat dalam menjalankan perintah, berkata jujur, berlaku baik kepada sesama. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, karenanya Hujjatul Islam Imam Ghazali, wah, ini hujjah, seorang Hujjatul Islam, ulama juga, berpesan kepada kita semua untuk sibuk dengan memperbaiki hati agar anggota badan menjadi baik juga. Dan salah satu cara untuk memperbaiki hati adalah dengan membiasakan diri untuk terus mengawasi hati dalam setiap gerakannya. Di dalam kitabnya disebutkan, fashtaghil bi islahihi litasluhu bihi jawarihuka wa salahuhu yakunu
bimlazamatil muraqabati. Artinya maka sibuklah kamu dengan memperbaiki hati agar anggota badannya juga baik. Sedangkan memperbaiki hati bisa dilakukan dengan cara membiasakan untuk mengawasi hatinya sendiri. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, semoga kita semua bisa semakin istiqomah dalam memperbaiki diri, khususnya di akhir bulan Ramadan ini ya teman-teman. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selamat berbuka puasa, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.